Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun hanya melalui online. Tapi paling tidak kita masih boleh mendengar dan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dengan doa sebelum kita mendengar lebih jauh tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan meskipun hanya melalui online. Dan Tuhan kami mohon hikmat Roh Kudus mulai yang menuntun sepanjang kami mendengar dan belajar firman-Mu agar kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah kembali pada iman kepada Allah yang didasari daripada Mazmur pasal yang ketiga ayat pertama hingga yang ke-9. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah, saudara dan saudari, sedikit penjelasan tentang latar belakang bahagian ini adalah Mazmur ini adalah nyanyian seorang raja yang melarikan diri. Dan lebih dramatik lagi, raja ini sedang melarikan diri dari anaknya. Nah, dengan mudahnya kita membayangkan seorang raja meninggalkan takhta dan istananya demi menyelamatkan diri. Tetapi tentu sulit kita bayangkan jika ada seorang bapa melarikan diri dari anaknya. Karena umumnya seorang bapa yang akan mengejar anak untuk memberikan ajaran atau hukuman apabila anak itu sudah keterlaluan nakalnya. Tetapi di sini sang anak pula yang mengejar bapaknya. Bahkan anak ini ingin membunuh bapaknya. Nah, jadi intinya di dalam Mazmur ini merupakan nyanyian dari Daud, yaitu raja dan bapa itu yang melarikan diri daripada anaknya Absalom.
Jadi berdasarkan beberapa catatan dari kitab sejarah, kita akan melihat lebih jelas bahwa peristiwa Daud melarikan diri dari Absalom ini merupakan puncak dari konflik panjang di antara mereka. Dimulai dari Absalom yang membunuh Amnon, yaitu abang tirinya, karena telah memperkosa adik kandungnya. Kemudian Absalom melarikan diri dari Daud karena takut hukuman. Lalu ia berlindung ke kerajaan Gesur, tempat datuknya bertakhta, karena mama Absalom adalah anak kepada Raja Gesur. Nah, setelah itu Absalom kembali ke Yerusalem dengan maksud terselubung, yaitu ia ingin mengambil atau merebut takhta Daud dengan cara menghasut hati rakyat. Nah, setelah itu penasihat pribadi Daud juga membelot kepadanya dan berpihak kepada Absalom. Dan inilah tanda dari kekalahan terbesar Daud dari Absalom meskipun tanpa perang. Dan tindakan perlawanan Absalom yang paling mengerikan yaitu dia meniduri gundik-gundik Raja Daud sebagai tanda kemenangannya. Nah, jadi demikianlah keadaan hidup yang melatar belakangkan Mazmur ini. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur ini, dia terdiri dari 3 bahagian besar, yaitu bahagian yang pertama dari ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kita dapat melihat bagaimana perasaan Daud, di mana dia terancam, dia ditinggalkan orang, dia terhina, dia kesepian, dan yang paling dalam adalah ejekan bahwa Daud ditinggalkan Tuhan. Saudara, ini hal yang paling menyakitkan. Dia boleh saja kehilangan takhta, orang-orang setia, bahkan keluarganya. Tapi Daud tidak dapat membayangkan bahwa ia kehilangan Tuhan. Komentar bernada ejekan itu mengandung muatan pesanan bahwa Daud kena kutukan Allah. Nah, kemudian di bahagian yang kedua adalah di ayat yang keempat hingga yang kelima. Kita melihat bagaimana langkah Daud di tengah tekanan dalaman dan luaran yang melanda hidupnya. Dan yang luar biasanya, saudara, ia mengambil langkah untuk kembali pada imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan dan berharap kepada Tuhan pasti akan menolongnya seperti peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Kemudian di bahagian yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga 9, kita melihat akibat dari langkah Daud kembali pada imannya. Akibatnya Daud mengalami ketenangan ataupun kekuatan di dalam Tuhan. Dan itulah yang memberikan dia kekuatan menghadapi segala tekanan yang menekan dirinya. Saudara, kita belajar dari Mazmur ini bagaimana ketika mengalami tekanan hidup, Daud kembali pada imannya kepada Tuhan dan mengalami ketenangan dalam Tuhan. Jadi terdapat 4 langkah yang tercatat di ayat yang ke-6, bagaimana Daud kembali pada iman kepada Allah. Nah, di mana ayat yang ke-6 itu berbunyi demikian, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Daud adalah membaringkan diri. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah syakab. Arti arafianya adalah berbaring di dekat seseorang untuk mendapatkan kehangatan. Jadi artinya bahwa ketika pemazmur atau ketika Daud mengalami tekanan hidup, dia mencari kehangatan daripada Allah. Dia berinteraksi berdua dengan Allah, serta dia bergumul dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia tidur. Nah, maksud mendasar dari kata ini adalah seseorang mengalami kematian keakuannya. Seperti seorang yang tidur tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pemazmur hendak menjelaskan bahwa setelah dirinya bergumul dengan Allah, yaitu setelah dia membaringkan dirinya, dia bergumul dengan Allah,
kemudian Allah menaklukkan keakuan dirinya sehingga keakuannya itu menjadi tidak berdaya atau mati. Nah, kemudian yang ketiga, bangun. Diri pemazmur dibangunkan oleh Allah. Jadi setelah keakuannya ditaklukkan kepada Allah, maka Allah membangunkan dia menjadi manusia baru. Sehingga sekarang dia melihat dirinya bukan lagi dari sudut pandangan manusia, tetapi dari sudut pandangan Allah dan mengalami kekuatan yang baru menghadapi cabaran hidupnya. Kemudian yang keempat, Allah menopang. Nah, pemazmur sadar bahwa masalah hidupnya tidak berkurang. Ia tetap harus hadapi realiti yang ada. Tetapi sekarang ia hadapi sebagai manusia yang baru, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan Allah. Nah, jadi kata menopang itu bukan berarti mengambil ahli. Nah, jadi Allah tidak mengambil ahli masalah kita, melainkan memampukan atau memberikan kekuatan yang cukup pada kita untuk mengangkat dan menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga di dalam keadaan kita menghadapi krisis dunia hari ini, berhubung atau berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, sehingga itu menekan hidup kita dan membuatkan kita hilang ketenangan dan sukacita. Namun pun demikian saudara, kita tidak boleh kalah di dalam perjuangan ini. Kita tidak boleh berputus asa. Jangan menyerah sebelum berjuang. Oleh itu, apa yang kita perlu lakukan dalam tekanan-tekanan yang kita hadapi adalah kita perlu meneladani Raja Daud. Yaitu pertama, dia membaringkan dirinya, yaitu dia mendekat dan mencari Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan sajalah satu-satunya tempat mengadu yang paling memahami keadaannya. Sebab itu ia bergumul dan ia mencari Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, kita perlu tidur. Yaitu maksudnya menaklukkan diri kita atau keakuan kita ini kepada Tuhan. Yaitu kita menaklukkan kepada Tuhan atas segala keakuan kita atau kesombongan diri kita bahwa kita mampu mengatasi semua masalah dengan kekuatan dan hikmat diri sendiri. Dan kita perlu berserah, hanya Tuhan sajalah yang sanggup dan memampukan kita serta menolong dalam menghadapi kesulitan hidup. Saudara, ketika kita melepaskan semua andalan diri sendiri dan hanya bersandar pada kekuatan Tuhan, maka saudara, kita akan semakin kuat di dalam menanggung beban. Mengapa? Karena ada campur tangan Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita walaupun di tengah kesulitan hidup. Setelah itu yang ketiga, barulah kita bangun, yaitu menghadapi kesulitan hidup dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru, yaitu tidak lagi bergantung atau bersandar pada kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi manusia yang baru, yaitu bersandar kepada Tuhan. Maka kita ada kekuatan yang baru untuk kita boleh menghadapi segala cabaran hidup kita. Saudara, ketika kita bergumul dan berserah kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan menemukan dan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan akhirnya kita akan menyadari bahwa Tuhan sentiasa menopang hidup kita, sehingga kita tidak sendirian menanggung beban, tetapi Dia ada bersama kita dan memampukan kita. Oleh itu saudara, ingatlah setiap kali kita menghadapi tekanan-tekanan hidup, kembalilah pada iman kepada Tuhan, yaitu dengan baringlah, yaitu mendekat atau mencari Tuhan, mendapatkan kehangatan daripada Tuhan, dan tidurlah.
yaitu menaklukkan keakuan diri kita kepada Tuhan dan mengakui hanya Tuhan sahajalah satu-satunya sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Kemudian barulah kita bangun semula, yaitu kita menjadi manusia yang baru, yang bersandar kepada Tuhan, bukan lagi bersandar kepada diri sendiri. Maka kita akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi berdasarkan ayat ini, baik Paulus dan Daud percaya Tuhan sentiasa hadir di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatannya sehingga mereka mampu menyelesaikan segala perkara. Kuncinya, saudara, adalah kembali beriman kepada Tuhan melalui 4 langkah seperti yang dialami oleh pemazmur. Marilah, saudara, kita meneladani apa yang dilakukan oleh pemazmur ini agar kita tetap kuat dalam menghadapi cabaran hidup di masa-masa sekarang. Semoga Allah menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah belajar. Bagaimana seharusnya kami bertindak ketika kami menghadapi tekanan-tekanan hidup. Dan biarlah melalui firman-Mu ini memberikan kami kekuatan untuk berjuang di tengah-tengah kesukaran hidup hari ini. Dan kami mohon, biarlah Allah lah yang menolong dan memampukan kami di dalam menjalani hidup di hari-hari depan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.